Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini terdapat 3 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Dan yang ketiga dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Yang berarti setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, tanpa terkecuali dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit bercerita tentang wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan pada waktu itu, ketika detik-detik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ditemani dengan malaikat Jibril. Mereka berbincang. Entah apa yang mereka perbincangkan. Di akhir perbincangannya, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, di depan sana ada malaikat Israel yang mau masuk." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Oh ya, silahkan masuk." Maka malaikat Israel pun masuk dan memberi salam kepada Rasulullah, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku diutus kepadamu untuk mencabut nyawa ataupun membiarkanmu." Dalam riwayat lain dikatakan, "Aku diutus kepadamu untuk memberi 2 pilihan, yaitu al-baqa fid dunya, tetap di dunia, ataupun ar-rafiqul a'la, bersama Allah." Maka Rasul pun menjawab, ar-rafiqul a'la. Lantas Rasul pun memohon kepada Allah supaya umatnya diselamatkan. Setelah ada jaminan bahwa umatnya diselamatkan, Rasul pun berkata kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, jika sudah waktunya, maka cabutlah nyawaku sekarang." Seketika itu, malaikat Israel pun mulai mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika memulai mencabut nyawanya, Rasul pun berkata, ma hadza, apa ini wahai Israel? Lantas Israel pun menjawab, "Ini adalah sakaratul maut. Ini adalah sakitnya kematian." Lantas Rasul pun mengangkat tangannya seraya berkata, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, inna sakaratil maut, inna sakaratil maut, innal mauta la sakaratil maut." Tiada ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakit, ada sakitnya, sakit kematian, yaitu sakaratul maut. Allahumma khaffif alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul mautku ini. Lantas Israel pun berkata,
wahai Rasulullah, itu sudah saya ringankan 70 kali. Kemudian Rasul pun menoleh kepada Israel. Apa ya Israel, engkau telah meringankan 70 kali? Ya betul wahai Rasulullah. Sungguh aku tidak pernah mencabut nyawa seorang hamba selembut mencabut nyawa dirimu wahai Rasulullah. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Lantas Rasul pun menangis dan berkata, jika engkau sudah ringankan 70 kali dan masih terasa sakit, apalah engkau mencabut umatku yang hanya umat biasa saja. Lantas Rasul pun kembali berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakaratil maut, Allahumma khaffif ala ummati sakaratil maut, Allahumma khaffif ala ummati sakaratil maut wa thaqil alayya. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya di dalam kematian ada sakitnya, kematian yaitu sakaratil maut. Maka ringankanlah sakaratil maut umatku dan bebankanlah kepadaku. Tanpa disadari, Rasul berdoa, wasaqil alayya, dan bebankanlah kepadaku. Ini adalah doa cinta, ini adalah bahasa cinta yang tak dapat diterjemahkan oleh akal. Lantas Allah pun menjawab dan mengabulkan doa Rasulullah SAW, sehingga umatnya pada sakaratul maut diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Rasulullah SAW banyak berpesan, dan di antara pesannya yaitu, sampaikanlah salam kepada umatku dan orang-orang yang mengikutiku sampai akhir zaman, sampai akhir kiamat. Lantas sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau sudah memberikan salam kepada kita, kepada umatnya. Maka dari itu selayaknya kita menjawab salam dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirkan Rasulullah SAW dalam hati, dalam pikiran, dan dalam mata kita. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Lantas tak lama dari pesan yang beliau sampaikan, akhirnya beliau menghembuskan napasnya yang terakhir. Kemudian kota Madinah pun menjadi heboh karena beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Banyak kejadian-kejadian, salah satunya Ali seketika duduk dan tidak dapat berdiri. Kemudian Utsman tidak dapat berbicara, dan ada salah satu sahabat yang bernama Zaid. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku baru pertama kali ini melihat Rasulullah SAW, dan aku tidak akan melihat lagi, dan aku tidak akan memperkotorkan lagi mataku dengan selainnya, maka butakanlah mataku. Seketika itu matanya buta. Apa hikmah dari kematian Rasulullah pada saat itu? Yaitu menghidupkan hati yang mati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup apa yang saya sampaikan pada malam ini, sebaiknya kita bersolawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.